Kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, yang pernah menyeret nama Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong telah memasuki babak baru. Semua pihak yang diduga terlibat di dalamnya baru saja menyelesaikan pengadilan tingkat pertama. Dari 11 orang yang diduga terlibat, 1 diantaranya menghirup udara bebas meski pernah divonis bersalah. 1 orang yang menghirup udara bebas itu adalah Tom Lembong yang menjabat Mendak tahun 2015 hingga 2016. Dia resmi bebas dari tahanan pada 1 Agustus 2025. Hari itu, ia disambut keluarga dan kerabat terdekat. Di tangannya terdapat salinan keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2025. Surat itu menegaskan, proses hukum dan akibat hukum atas nama Tom Lembong dihentikan seluruhnya. Ia menjadi satu-satunya terdakwa kasus impor gula yang menghirup udara bebas. Pada 18 Juli 2025, Tom divonis bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan penjara. Ia dinilai telah melanggar pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Tidak sampai seminggu kemudian, Tom pun menyatakan banding. Namun, belum sempat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PT DKI, mengadili kasusnya, Tom sudah dibebaskan melalui abolisi. Abolisi Tom Lembong tidak serta-merta ikut membebaskan terdakwa lainnya dalam kasus importasi gula. Misalnya, ex-direktur PT PP Charles Sitorus kini bandingnya ditolak oleh PT DKI. Charles tetap dihukum penjara 4 tahun karena dinilai merugikan negara hingga Rp578 miliar bersama Tom Lembong dan beberapa pihak lainnya. Terbaru, 9 pengusaha swasta yang terlibat dalam importasi gula pada 2016 ini juga divonis bersalah. Oleh majelis hakim yang dulu mengadili perkara Tom, para pengusaha ini seluruhnya dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidiar 4 bulan penjara. Pembacaan vonis kepada pihak swasta ini dibagi menjadi 2 hari. Pada Rabu, 29 Oktober 2025, Hakim lebih dahulu menjatuhkan vonis kepada Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya, Hansen Setiawan, Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Wisnu Hendraningrat, dan Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, Ali Sanjaya. Kemudian pada Kamis, 30 Oktober 2025, Hakim membacakan vonis untuk Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya, Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca, Direktur PT Duta Sugar International, Hendro Gianto Antonio Tiwon, Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Valita Hutama, dan Direktur Utama PT Makassar Tene, Ten Suryanto Eka Prasetyo. Selain pidana penjara, para pengusaha ini juga dihukum untuk membayarkan uang pengganti. Nilainya bervariasi mulai Rp32 miliar hingga Rp150 miliar. Jauh sebelum vonis dibacakan, para pengusaha ini telah menitipkan uang setara jumlah uang pengganti kepada Kejaksaan Agung. Uang titipan ini kemudian disita dan dianggap sebagai pelunasan uang pengganti. Untuk saat ini, 9 pengusaha swasta masih pikir-pikir sebelum menentukan sikap atas putusan hakim ini. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.